Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Aris Susanto, asal dari Semarang. Yang saya hormati Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman sekalian. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin ya robbal alamin. Teman-teman, siapa di sini yang tidak punya media sosial? Hampir semuanya punya, ya kan? Instagram, TikTok, Snapchat, atau Twitter. Sudah jadi bagian dari hidup kita sehari-hari. Tapi pernahkah kita berpikir bahwa sesuatu yang kita buka setiap hari itu bisa menjadi andaman bagi kesehatan mental kita sendiri? Teman-teman yang saya banggakan, media sosial memang punya banyak manfaat. Kita bisa menambah pengetahuan, mencari hiburan, bahkan mendapatkan teman dari berbagai tempat. Tapi menurut laporan World Health Organization (WHO), penggunaan media sosial yang berlebihan justru bisa berdampak buruk pada kesehatan mental remaja. WHO menyebut bahwa masa remaja sekitar usia 15 sampai 21 tahun adalah masa di mana seseorang sangat rentan mengalami stres dan gangguan emosi. Setengah dari masalah kesehatan mental di dunia dimulai sebelum usia 14 tahun, dan jika tidak ditangani akan terus berlanjut sampai dewasa. Sayangnya, media sosial sering menjadi salah satu penyebab. Kenapa? Karena di media sosial kita sering membandingkan hidup kita dengan orang lain. Kita melihat teman yang hidupnya terlihat sempurna, selalu bahagia, punya banyak teman, dan banyak pencapaian. Tentu sadar, kita mulai merasa tidak sebaik mereka. Kita mulai cantik, kurang pintar, atau bahkan merasa tidak berarti. Selain itu, WHO juga memperingatkan bahwa penggunaan media digital yang berlebihan bisa mengganggu pola tidur. Banyak remaja tidur larut malam karena asik bermain ponsel, padahal kurang tidur bisa mempengaruhi suasana hati, membuat kita mudah marah, stres, bahkan depresi. Masalah lain yang sering muncul adalah cyberbullying atau perundungan di dunia maya. Komentar jahat, ejekan, atau pesan negatif yang kita terima di media sosial bisa melukai perasaan, menurunkan rasa percaya diri, bahkan membuat seseorang merasa putus asa. Teman-teman, WHO dalam laporan tahun 2024 juga menyebut bahwa sekitar 11% remaja di Eropa mengalami penggunaan media sosial yang bermasalah. Artinya mereka terlalu sering online sampai mengganggu kehidupan sehari-hari, waktu belajar, bahkan hubungan dengan keluarga. Kalau kita pikir-pikir, seberapa sering kita membuka media sosial tanpa alasan? Kadang cuma untuk scrolling tanpa tujuan. Padahal waktu itu bisa kita pakai untuk hal lain, mengobrol dengan keluarga, membaca buku, atau sekedar istirahat. Nah, berarti solusinya bukan berhenti total, tapi belajar menggunakan media sosial dengan bijak. Kita bisa mulai dari hal-hal kecil seperti
membatasi waktu bermain media sosial setiap hari, tidak membandingkan diri dengan orang lain, mengikuti akun-akun yang memberi inspirasi bukan yang membuat stres, menjaga waktu tidur dan tidak bermain HP sebelum istirahat malam. Dan yang terpenting, berani bercerita kalau kita merasa lelah secara mental. Teman-teman yang saya cintai, media sosial memang menyenangkan, tapi kita harus sadar bahwa dunia maya bukan segalanya. Nilai diri kita tidak diukur dari jumlah likes atau follower, tapi dari bagaimana kita memperlakukan diri sendiri dan orang lain di dunia nyata. Seperti yang dikatakan WHO, tidak ada kesehatan tanpa kesehatan mental. Jadi mari kita pikir dan hati kita dari hal-hal yang bisa membuat stres. Gunakan media sosial untuk hal positif, bukan untuk membandingkan diri atau mencari pengakuan. Ingat, kita adalah generasi muda yang hebat, generasi yang bisa memanfaatkan teknologi dengan bijak tanpa kehilangan kendali atas diri sendiri. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.